Ketika sholat juga kita itu disunahkan menghadap ke ini kan, melihat ke tempat sujud. Ketika illallah tangan diginikan, dianjurkan untuk pindah menghadap ke jari kita. Nah, tujuannya supaya konsentrasi lah. Illallah. Nah, di situ. Sampai fil alamin innaka hamidum majid. Kalau Ustadz biasa gunakan yang mana? Saya diam. Oh iya, berarti sama lah. Sama. Pelajaran waktu sekolah, waktu SD dulu. Saya memang seperti itu gitu. Jadi waktu diangkat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung berhenti sampai selesai. Jadi tidak digerak-gerakkan lagi. Cuman begini Ustadz, jadi ini ada pertanyaan sedikit ya. Sampai sekarang saya ingetin ndak apa namanya, yang dia tetap dia gitu. Jadi begini, dia kan imam itu kan baca Al-Fatihah sampai selesai dalam surah yang pendek ya. Kemudian ruku. Dia masih belum selesai baca tuh. Si makmumnya. Si makmumnya nih, duduk di samping saya lagi kan. Kemudian setelah imam itu naik ke atas, ya kan? Dia baru turun. Dia baru turun. Kemudian dia turun, imamnya turun, dia baru mau naik. Jadi saya bilang kita ini sholat ini ikut imam itu merupakan rukun, bukan sholat seorang-seorang. Saya bilang kamu dah setahu saya ini, saya bilang gitu kan. Kalau kita lewat satu gerakan itu udah batal itu, saya bilang. Apa namanya? Batal bermakmumnya itu ya. Bermakmumnya itu. Orang ini jadi kayak kuat gelombangnya gitu. Itu gimana Ustaz? Ya kalau kita buka kitab yang tipis saja ya, Madhab Syafi'i namanya kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Di situ ada keterangan tentang syarat sah qudwah atau berjamaah itu kita jadi makmum. Nah, kalau menjadi makmum ini salah satu syarat sahnya di situ adalah tidak boleh mendahului imam. Tidak boleh tertinggal dari imam. Nah, seberapa banyak tertinggal ataupun mendahulinya, kalau tertinggalnya ini tidak boleh tertinggal 2 rukun. Oh gitu. Nah, 2 rukun. Jadi untuk kasus yang tadi itu, misalnya begini ya. Si makmum belum baca Fatihah. Belum selesai baca belum Fatihah. Selesai. Belum selesai. Kemudian si imam udah ruku. Nah, ketika imam baru mau berdiri, dia baru ruku. Berku. Dan ketinggalan satu tuh. Sudah sekiranya satu apa namanya itu? Satu rukun. Satu rukun. Itu masih sah. Oh saya. Kecuali dia belum juga turun ketika si imam baru mau sujud, belum juga ruku dia misalnya si makmumnya itu baru batal karena tertinggal 2 rukun. Oh berarti syaratnya harus 2 rukun. 2 rukun. Seperti itu. Itu dalam kitab Safinatun Najah Nah, ini kembali lagi ke pembahasan awal ya. Boleh. Tentang rukun qauliyah tadi. Jadi sampai tahiyat. Asyhadu alla ilaha illallah. Sampai di situ tahiyat akhir. Kemudian membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh, pakai Sayyidina boleh, tidak juga tidak masalah. Kemudian juga dianjurkan untuk membaca wa ala ali Sayyidina Muhammad untuk keluarganya. Nah, untuk keluarganya Nabi itu sunnah abad, sunnah tapi yang kalau itu ditinggalkan harus diganti ditambal dengan sujud sahwi. Oh gitu ya. Nah, sujud sahwi. Kemudian yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullah. Itu wajib juga dilafalkan. Jadi ada berapa tadi itu? Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, kemudian sholawat, dan salam. Ada 5. Rukun qauliyah wajib diucapkan. Tidak boleh dibaca dalam hati. Salah satu jangan gugur ya. Satu aja tidak sah ini gugur. Satu aja dilakoni dah gugur. Nah itu makanya saya bilang tadi bahaya. Orang tidak tahu rukun sholat. Itu sangat berbahaya. Nah, jadi salam juga ya, begini. Assalamualaikum warahmatullah. Baru toleh ke kanan. Ke depan lagi, Assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada wabarakatuh. Oh, tidak ada ya? Tidak ada, kecuali di sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullah cukup. Sampai di situ. Paling pendek, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu paling pendek. Paling panjang, Assalamualaikum warahmatullah. Toleh kanan. Assalamualaikum. Wabarakatuh tidak ada ya? Tidak ada, kecuali di sholat jenazah. Di 4 mazhab tuh enggak ada itu ya? Enggak ada. Kalau sholat jenazah baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat jenazah kan? Itu lanjut. Nah, boleh. Ada memang wabarakatuh. Tapi kalau sholat
sholat wajib misalnya, itu tidak ada. Itu kenapa tidak ada? Artinya apa di belakang kok sampai tidak ada gitu ya? Kok jenazah itu ada gitu? Ya. Intinya apa? Artinya ya. Assalamualaikum, semoga keselamatan selalu menyertaimu, wabarakatuh itu artinya dan juga keberkahan untukmu. Bagi cuma itu untuk khusus jenazah aja. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi dan rahmat Allah wabarakatuh dan juga barokah dari Allah, kira-kira begitulah. Gini Ustaz, lagi ini sering kita lihat di sehari-hari lah ya. Ya. Ini kadang-kadang imam itu kan sujud terakhir tuh. Sujud terakhir kan? Udah berdiri dah tuh. Berdiri dah duduk lagi tahiyat akhir tuh. Ya. Habis sujud terakhir kan? Ya. Nah, kan tahiyatul kan dan seterusnya kan? Ya. Kemudian ada makmum itu lama gitu. Lama baru dia lompat, bahasa Melayunya lompat gitu ya. Lompat. Kadang-kadang udah mau selesai dia baru itu macam mana tuh? Ya. Memang ada beberapa tempat dalam sholat itu yang kita diperbolehkan untuk berdoa dan diperbolehkan untuk berlama-lama. Salah satunya sujud. Sujud. Boleh. Walaupun berjamaah. Ya, walaupun berjamaah itu boleh. Yang tidak boleh ruku lama-lama sampai ketinggalan kayak tadi itu. Atau i'tidal atau duduk di antara dua sujud lama dia misalnya nggak gitu. Boleh lama-lama. Ya. Tapi kalau sujud itu diperbolehkan. Gitu. Biasanya orang seperti itu dia berdoa sebelum masuk ke tahiyat tadi itu. Dalam sujudnya dia berdoa. Biasanya seperti itu. Itu tidak masalah. Yang penting tidak tertinggal sampai salam. Iya. Tidak sampai salam. Jadi intinya yang dikhawatirkan tidur juga. Kalau tidur batal. Itu dalam keadaan sujud tuh tertidur batal. Kalau duduk tahiyat selagi, mohon maaf ya, bokongnya itu masih menetap ke lantai dan tidak ada kemungkinan terbuka pantatnya itu, sehingga tidak ada angin yang keluar itu tidak masalah. Tertidur misalnya tidak masalah. Tapi kalau tertidurnya ketika sujud, nah itu yang bahaya, batal itu. Ya kalau itu belum pernah lah kita temukan ya. Kalau sujud orang tidur, di pesantren biasanya ada. Oh biasa ada ya? Iya. Kalau itu belum pernah lah kita ketemukan, tidak tahu lah yang lainnya. Cuman yang sering ketemukan ya itu tadi, seperti imam kan. Seperti imam itu kan sujud terakhir kadang-kadang lama deh tuh. Dari imam tuh saya pilih kok lama benar saya pikirkan. Dan itu tidak setiap masjid kita lihat gitu. Nah, tapi kalau memang aturannya itu dibolehkan, cuman tidak tahu aturannya berapa lama tidak di ini ya. Tidak ada. Nggak ada apa namanya? Ya kan aturan satu ketika Rasulullah itu sholat malam, lama beliau sujud itu. Oh gitu ya. Terlihat oleh Sayyidah Aisyah. Kalau sholat sendiri? Iya sholat sendiri. Nah, itulah makanya saya bilang, kawan-kawan kan bilang kalau antum mau sujud terakhir lama, kalau terlalu lama jangan. Kalau mau sholat sendiri tidak masalah. Kalau berjamaah ini kan sewajarnya aja. Sewajarnya aja lah ya. Kalau mau kasih tambahan doa, misalnya yang saya pernah dengar dari guru saya ya. Salah satu doa yang biasa dibaca sama abah guru sekumpul, Kalimantan Selatan. Iya. Biasanya kalau sujud di akhir itu beliau menambahkan ihdinas siratal mustaqim. 7 kali ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya. Kalau 7 kali kan tidak terlalu lama. Kalau semua doa yang mau dibaca ya lama. Iya lama. Yang dikhawatirkan juga dikira si makmum yang agak belakang itu ini udah berdiri apa belum ya? Lalu dia mendahului seperti itu kan, nah itu berbahaya. Nah itu rukun-rukun sholat tadi itu ada 17, kemudian 5 diantaranya wajib dilafalkan. Kalau tidak dilafalkan tidak sah. Tidak sah. Nah, itu makanya saya kasihan kalau ada orang yang udah niatnya kan bagus, dia mau sholat taat kepada Allah, tapi kemudian dia tidak tahu rukun-rukunnya gimana. Syariatnya. Jadi apa namanya, tanggung jawab kita semua lah yang paham ngasih tahu yang tak paham, yang belum paham, yang takutnya kita kasih penjelasan dia tidak nerima, ini repot lagi nih. Ya itu dia. Repot. Jadi tanggung jawab kita. Saya kadang mau ngomong langsung nggak enak, takut tersinggung apa. Maka salah satu manfaatnya kalau kita buat konten kayak gini kan, kita sebenarnya nggak enak kalau nyampaikan ke dia. Cuman kita share aja ke grup, barangkali dilihat gitu kan. Ya kan bisa diputar kapan saja ya, bisa diulang. Dan itu malam waktu mau tidur kan. Oh ini apa ini Pak Ajas bunyi begini ketemu dengan Ustaz Anam bla bla bla. Kan jadi diputar. Orangnya kalau penasaran kan. Oke lanjut masih.
Udah sampai di situ. Kira-kira sampai di situlah itu tentang rukun. Ya. Oke, terima kasih para netizen ya, para saudaraku seiman dimanapun berada. Ya. Jadi saya Haji Asbur Rahman sama Ustadz Adnan sharing lah ya. Ini kenapa kami bahas masalah sholat, karena sholat ini ibaratnya kepala dalam tubuh manusia. Kan gitu. Itu sudah umum itu ulama ingatkan kan. Jadi kalau tangan ini putus masih bisa hidup. Tapi kalau kepala itu ndak ada itu macam mana ceritanya, kan habis lah ceritanya nih. Sholat ini adalah syarat sah untuk masuk surga. Biar baik gimana pun orang kalau dia ndak pernah sholat, habis cerita. Keluar dari Islam. Seperti itulah yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita saksikan penjelasan dari guru-guru kita. Pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Iya Pak Haji, betul. Demikian apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.